Topik yang lagi rame dibahas lagi-lagi adalah energi nih, Joe dan Sam. Katanya Amerika ada nyerang Iran lagi. Perusahaan-perusahaan oil ini memang udah pasti kondisinya lagi diuntungkan. Mereka berani push sekarang, mau genjot sekarang, ya artinya tahu ini proyek sebenarnya menguntungkan, harus di-push gitu. Pasti menganalisa kondisinya sekarang tuh gimana, ke depannya gimana, dan juga nggak cuma di industri. Tapi kan sempat nyentuh kepala 7 lagi. Wah itu betul. Ya mungkin teman-teman ada yang masuk lagi ya. Halo teman-teman, welcome to Think. Hai. Nah, kali ini kita punya segmen baru namanya Thinksight, di mana kalian bakal dapat insight dan update fundamental terbaru terkait pasar saham di Indonesia. Oke. Asik. Kali ini bareng sama Joe dan juga Sam. Nah, kalau kita ngomongin fundamental, topik yang lagi rame dibahas lagi-lagi adalah energi nih, Joe dan Sam. Karena fundamental suatu negara itu banyak banget dipengaruhi oleh energi, baik dari sisi harga maupun kebijakan-kebijakannya nih. Nah, kemarin kan kita tahu Trump itu sempat konflik sama Iran. Ada isu Selat Hormuz itu yang dibuka tutup tuh kan beberapa kali, yang bikin harga oil itu jadi naik dan turun. Nah, sekarang tuh harga lagi naik lagi nih karena kemarin katanya Amerika ada nyerang Iran lagi. Nah, kita mau tahu nih dari kacamata investor itu kayak gimana sih untuk membaca situasi-situasi kayak gini. Nah, kita bakal bahas satu-satu karena energi itu kan ada banyak ya. Mungkin kita bahas dulu dari oil nih. Oke. Mungkin kalau kita ngomongin oil ya, pertama-tama orang kan pikir oil ini buat energi segala macam. Yes, bener. Tapi yang paling penting orang harus tahu adalah kalau di negara Asia, oil tuh banyak dipakai buat transportasi. Itu poin nomor 1. Dimana Indonesia sendiri itu kan impor oil sangat besar dari luar. Makanya yang ditakutin kalau harga oil naik, impor kita semakin banyak, mungkin APBN-nya takutnya jebol. Nah, itu kalau kita ngomongin dari kacamata makroekonomi atau segala macam yang orang pada takutin. But balik lagi kalau kita ngomongin oil sendiri, ketika oil ini naik, apa sih hubungannya sama Selat Hormuz? I'm sure teman-teman udah pada tahu di sana, karena mungkin sekitar 20% minyak itu lewat dari Selat Hormuz. Jadi kalau Selat Hormuz ada konflik, mungkin rute kapalnya yang dulu bisa jalan 100 kapal per hari, sekarang cuma 20 kapal per hari katakanlah. Tentu kan supply-nya jadi makin sedikit nih. Ini yang membuat harga oil naik. Tapi put that aside, kita ngomongin makro, kita coba bahas dari kacamata investor. Sesuai dengan judulnya Thinksight ya, update insight fundamental gitu kan. Dari kacamata investor gimana Sam? Kalau oil langsung kita nanya Samuel ini, lebih tepat rasanya. Oke, kita mau bahas dari mana dulu, Jo? I think dari company-nya yang teman-teman penasaran ya. Kan oil naik nih, apakah langsung buy oil gitu loh? Pertanyaan teman-teman kan nggak jauh-jauh dari peluang nih Sam. Apakah ini peluang gitu? Betul, apakah waktunya ngeliat saham oil kan gitu ya. Satu ya tentu yang kita sering cerita ya, yang kita perlu paham dulu bahwa perusahaan-perusahaan oil ini memang udah pasti kondisinya lagi diuntungkan. Mungkin kalau teman-teman yang ikutin perusahaan oil, lihat laporan keuangannya di Q1, itu belum kelihatan. Ya, simply kenapa? Karena harga jualnya baru mulai naik, harga minyak baru mulai naik di bulan-bulan April, Mei, Juni gitu loh. Jadi kalau kita ngomongin kondisi sekarang, itu belum begitu kelihatan sebenarnya. Tapi nanti yang sebagai investor yang kita harus lihat adalah di Q2 ini. Ya, simply kenapa? Karena kalau perusahaan-perusahaan migas itu biasanya jualannya tuh minyaknya ya terutama ya, itu kan mengacu ke harga internasional. Jadi kalau misalnya harga di dunia lagi naik, tentu produsen minyak Indonesia pun juga menikmati kecipratan juga gitu. Jadi kalau kita bisa bilang kondisi sekarang, meskipun is actually not really a good time untuk dunia dan mungkin dan Indonesia mungkin ya, karena kita impor minyak. Tapi sebagai perusahaan-perusahaan yang ekspor minyak atau produksi minyak, actually kondisi lagi senang-senangnya mereka gitu. Itu kan dari sisi harga jual Sam ya. Tapi kalau dari cost sendiri gimana? Apakah costnya juga mungkin ikutan naik? Atau apa sih sebagai investor yang perlu dipantau dari sisi costnya gitu? Oke, kalau kita ngomongin dari sisi biaya, kita harus ngerti dulu apa sih biaya-biaya utama dalam memproduksi minyak. Ya, salah satu biaya yang utama itu dalam memproduksi minyak, ini orang nggak banyak tahu ya, adalah menemukannya sendiri. Ya, ketemu cadangan minyaknya itu yang cukup mahal gitu loh. Dan itu yang menjadi salah satu biaya terbesar. Nah, untungnya di kondisi minyak yang lagi naik seperti ini, perusahaan-perusahaan minyak itu kan udah ketemu cadangannya dan kan sudah lagi produksi, sehingga sebenarnya secara biaya produksi yaitu nggak naik terlalu banyak gitu. Ya mungkin ada biaya-biaya tertentu yang kena inflasi gitu ya, tapi sebenarnya seharusnya biaya-biaya yang besar untuk perusahaan produsen minyak gitu ya, itu nggak naik begitu signifikan. Nah, di sini mungkin teman-teman udah bisa connecting puzzle ya tuh.
Ya, kalau kita tadi ngomongin harga jual kita tahu lagi bagus, ya. Tapi kalau kita ngomongin biaya, yang tadi saya cerita, seharusnya sih biaya naiknya nggak terlalu banyak. Ya. Gitu. Apalagi teman-teman kan udah tahu ya yang kemarin Pak Bahlil, mungkin ada orang pada takut katanya growth split mau diperbanyak apa. Itu kan Oke. the good news is ya teman-teman bisa lihat update itu kan nggak semuanya kena gitu kan. Maksudnya Betul. it's just I would say some noise lah in the market, tapi ngaruh ke fundamental nggak, least likely sebenarnya itu kan. Betul. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin skema seperti itu, skema fiskalnya itu kebanyakan sudah ditentukan di awal. Jadi sebelum kita mulai investasi, misalnya contoh kita sebagai perusahaan minyak gitu ya, sebelum kita investasi itu udah diteken dulu. Jadi kontraknya gimana, biayanya gimana, skemanya gimana, itu semua udah dikunci dulu di awal, dan itu jarang berubah gitu ya. Sehingga kalau menurut saya sih kemarin apa yang ketakutan orang itu mungkin sedikit berlebihan lah ya. Kalau misalnya kita nanti udah pelajari, kita bakal tahu bahwa nggak semudah itu untuk diubah skema fiskalnya. Ya. Tuh. Dan simpel lagi nih, kalau teman-teman lihat apakah perusahaan oil sekarang diuntungkan, lihat aja. Project Marcella aja digas lagi kan Sam. Nggak lagi. Itu gede. I think I lupa sih size-nya berapa ya. Pokoknya quite big lah, it's quite big. One of the biggest. One of the biggest. Dan The fact that mereka berani push sekarang, mau genjot sekarang, ya artinya tahu ini project sebenarnya menguntungkan, harus dipush gitu kan. iya, apalagi dikebut katanya 2029 harus sudah mulai jalan. Nah, ada apa di 2029? Waduh, menyinggung sana nggak tahu ya, boleh apa enggak ya. Tapi intinya ya itu benar sih yang seperti kata Joe ya, give a sense bahwa orang lagi ngebet nih di migas gitu loh. Jadi ya mungkin tuh something yang interesting. Ya, sebagai investor kita juga harus buka mata lebar-lebar. Kita juga harus tahu kondisinya seperti apa begitu. Oke, jadi untuk summarize semua mungkin berarti bisa jadi sekarang adalah waktu yang tepat nih buat kita masuk ke oil and gas, terutama oil gitu ya. Yes. Mungkin ini pertanyaan sejuta umat juga, dan teman-teman pasti nanya juga, kira-kira emitennya apa nih yang menarik? Oke. Nih, kalau ngomongin oil banyak sebenarnya, banyak banget emitennya. Banyak ya. Dari yang ngebor, yang ngangkut minyaknya, yang ngirim, yang nyimpen, yang distribusi, banyak banget. Banyak, betul. Tapi mungkin mulai dari mana ya? Ya kalau mungkin memberting teman-teman udah pada tahu ya. Udah ada Tinkis, ada Tinkis. Index juga emitennya. Yang kebetulan emitennya sama ya. Ya itu memberting pasti tahu lah emiten apa. Ya, Betul. itu yang bawain juga nih di sebelah saya. Udah detail, ada hitung-hitungannya. Iya. Tapi buat orang awam saya, mungkin yang orang-orang belum tahu nih kan, benar-benar start from zero nih, belum tahu emiten oil banyak banget. Cara ngeliatnya gimana nih? Masa ya dari 20 perusahaan, 30 perusahaan analisa satu-satu kan, it takes time gitu loh. Gimana caranya biar bisa lebih cepat? Oke, jadi yang pertama yang kita harus lihat itu dari sisi sektornya dulu. Ya, kita harus mastiin saham yang kita lihat ini beneran saham yang bergerak di bidang migas nggak? Terutama kalau menurut saya sekarang yang kita harus mulai prioritasin adalah di hulu migas. Ya, di hulu migas kenapa? Karena tadi kalau ngomongin migas ada banyak. Ya, mulai dari kapal dan ada yang mengirim, yang menyimpan dan seterusnya. Tapi salah satu yang lagi paling diuntungkan pastinya adalah produsen migasnya itu sendiri ya, di hulunya. Nah, jadi kita harus cek dulu sahamnya kita ini benar di hulu nggak. Tuh. Dan kalau misalnya kita lihat di insight gitu ya, kita bisa lihat aja dengan cara gampang. Ya, kita filter aja sektornya, kita pastiin sektornya ini beneran di hulu migas gitu. Nah, yang kedua, kalau menurut saya buat teman-teman yang ingin mencari sendiri gitu ya sahamnya, itu harus lihat secara bisnisnya dulu. Ya, bisnisnya selama ini rekam jejaknya gimana? Bagus nggak rekam jejaknya perusahaannya? Gimana dengan manajemennya gitu ya? Gimana dengan daya saingnya mereka gitu ya? Kuat nggak selama ini positioning mereka gitu? Dan itu juga sebenarnya bisa dilakukan secara manual ya, direkap satu-satu. Kayak kita kan sering ajarin editing ya, harus rekap mungkin 5 tahun, bahkan kok bisa 10 tahun ke belakang gitu ya. So sebenarnya in a way ya harus ngecek gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman emang belum sempat ngecek gitu ya, tapi tetap pengen tahu, sebenarnya udah ada di insight gitu. Ya, itu bisa nanti lihat di bisnis quality-nya. Ya, kita lihat aja, cari yang bisnisnya nilainya A ya, atau strong business gitu. Nah, itu tinggal cek aja. Satu hal yang menurut saya itu di oil lebih challenging dibandingkan dengan coal adalah mereka tuh lebih dituntut untuk spend capex yang besar terus. Betul. Dibandingkan dengan bisnis batu bara. Makanya untuk melihat data masa lalu di bisnis oil jauh lebih penting menurut saya. Karena kalau coal itu rata-rata cadangannya masih panjang-panjang, capex mereka lebih kecil. Sedangkan kalau oil ini, kalau kita hanya melihat performa 1 tahun doang, itu pasti keskip banyak. Betul. Jadi makanya kalau di Insight kan udah dirangkum tuh bisnis performance, nggak cuma 1 tahun, ada keuangan di 5 tahun, 10 tahun, dan bahkan penentuan ratingnya kan bukan hanya dari penilaian 1 tahun, tapi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau teman-teman mau cara cepatnya ya tinggal download aplikasi Insight, itu lihat aja ratingnya kira-kira cukup besar di atas 75, itu bisa start analisa lebih dalam lah. Yang ratingnya di atas 70, 75, semakin tinggi semakin bagus. Betul. Ya, coba kalau misalnya nanti waktu ngecek ternyata belum ada,
itu mungkin harus nunggu di Q2 Jo. Oke. Karena bisa jadi waktu laporan Q2 keluar, nah itu nanti baru kelihatan tuh di ratingnya. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin sama udah ngikutin Diting juga, udah tahu, udah belajar caranya, udah bisa analisa ke depannya gimana, pasti teman-teman udah tahu, oh ternyata saham-saham yang ini yang nanti ke depan labanya akan meningkat gitu. Jadi belum kelihatan pun ketahuan. Oke, jadi dengan insight ini emang untuk mempermudah kita sebagai value investor ya untuk ngelihat data-data juga ya. Nah, tapi kita tetap harus analisa lebih dalam lagi Yes, kayak gimana harus. ya. Oke. Kalau gitu to the next question. Banyak juga yang bahas nih di luar sana, gue dengar tentang SPR atau Strategic Petroleum Reserve. Ya. Nah, sebenarnya ngaruh nggak sih SPR ini terhadap harga minyak, dan update terbaru dari SPR ini kayak gimana sih? Mungkin Oke. saya mau Jo yang jawab. Oke, kalau dibilang ngaruh atau enggak, SPR ngaruh. Tapi sebelum kita bilang ngaruh atau enggak, orang mungkin harus tahu dulu konteksnya ini apa. Intinya SPR ini adalah cadangan minyak strategis ya. Harusnya banyak negara yang punya, tapi salah satu yang punya paling gede itu adalah Amerika. Intinya ini ibaratnya kayak cadangan minyak aja sih, yang siap dipompa kapan aja ketika biasanya minyak lagi langka. Ya, sebenarnya konsepnya tuh begitu. Nah, sejak kemarin perang di Iran, saat Hormuz tutup, minyak tuh menjadi langka. Karena kan kita tahu minyak nggak bisa keluar gitu ya. Orang nggak bisa dapat minyak. Nah, Amerika sebagai salah satu yang punya cadangan minyak terbesar, itu terus-menerus memompa. Ya, memompa, kemudian dia jual ke negara-negara yang lagi butuh gitu loh. Nah, cuman salah satu yang menarik di sini adalah sampai kapan? Karena kita tahu Amerika ini yang dengan mereka memompa minyak ini, dia membuat harga minyaknya itu nggak tembus, nggak terbang sampai mungkin $200 nggak gitu ya. Tapi intinya adalah sampai kapan Amerika bisa terus mensupport menggunakan SPR-nya gitu. Nah, kemarin saya sempat ada analisa, dan kemudian saya sempat share juga di grup gitu, bahwasanya si Amerika ini sudah komit untuk melepaskan cadangan minyak itu sampai di bulan Agustus. Ya. Tapi dari bulan Juli dan Agustus itu lajunya udah mulai turun. Ya, udah mulai pelan gitu. So, menurut saya yang kita perlu lihat di sini adalah nanti di bulan Agustus, Vi. Ya, di bulan Agustus si Amerika mau ngapain? Si Donald Trump mau ngapain? Dia mau melepas lebih banyak minyak atau dia udah nggak mau dan dia mau menyetok kembali? Gitu. Kenapa? Karena minyaknya sendiri sekarang dia pompa terus kan, makin lama kan makin habis. Gitu. Dan sekarang cadangan minyak Amerika itu mungkin sudah terendah sejak tahun 1980-an gitu loh. Nah, jadi mau sampai kapan? Tuh. Yes, apalagi kan kondisi ekonomi lagi kayak gini, politik lagi nggak stabil. Masa ya Amerika nggak ada musim pencadangan sih? Pasti kan Betul. perlu stok dong buat amit-amit if Betul. something happens kan. Betul. So secara logik seharusnya ya, I think they will be a bottom in SPR gitu ya. Dan eventually ada waktunya mereka harus nge-stock kembali. Dan kalau mereka nge-stock kembali, otomatis demand dari oil sendiri itu kan meningkat. Even though it's for a short term ya untuk mereka Yes. ningkatin, tapi ya teman-teman nanti bisa lihat numbers di sini SPR itu besar sekali. Betul. Kalau mereka ngisi barang lagi itu demand-nya bakal Betul. banyak sekali lah. Betul. Tapi kalau misalnya memang Donald Trump, kita kan nggak tahu langkah Iya, dia mau apa betul. ya. Dan dia kemudian mau jual terus minyaknya. Sebenarnya kemarin kita juga sempat ada pembahasan di grup. Yaitu ada semacam simulasi kurang lebih bisa sampai kapan sih dia jualnya gitu. Ya, tapi itu mungkin kita simpen buat lain waktu aja lah, karena itu terlalu teknis gitu. Ya, cuman intinya adalah ya we have to see nanti di bulan Agustus Donald Trump mau ngapain, intinya gitu. So buat investor mungkin yang lagi dalamin sektor minyak, yang lagi dari sektor minyak, I think we can all agree ya, we should expect volatility ya Sam, di sektor minyak. Pasti. Kita nggak bisa expect, oh minyak stabil terus di $80, di $90. No, of course di 80, 90, 75. Yang penting ya sebagai investor, coba kita lihat panjang, HPP kita berapa. Kalau misalnya biaya produksi kita setelah growth split segala macam katakanlah $60, $55. Kalau ada sisa margin yang lumayan dalam jangka waktu panjang, mungkin sekarang masih PE-nya masih PE menarik juga, who knows kan. Yes, betul. Jadi selain kita harus ngelihat di Selat Hormuz kayak gimana perkembangannya, kita juga harus ngelihat SPR-nya Amerika nih kayak gimana. gitu. Iya, tentu Iya. kalau ngomongin oil nih SPR udah salah satu kifar lah. Pak Som juga udah sempat share ya berkali-kali di grup. Bahkan tahun 2023 cerita sedikit, Pak Som kan tesisnya benar-benar SPR nih. SPR mau diisi nih, harusnya minyak naik gitu kan. Betul. Jadi ya emang kalau to recap sekilas ya, kita perlu tahu kondisi perusahaannya, kita perlu tahu kondisi masa lalu, which sebenarnya itu mungkin lebih gampang ya, karena banyak alat bantunya. Salah satu juga bisa ya tadi ya pakai insight, pakai ratingnya segala macam. Tapi harus juga analisa masa depannya, yang mana itu lebih tricky, dan I think most investor menurut saya harus spend time di situ juga. Gitu. Oke, nah kalau tadi kita udah bahas cukup dalam tentang oil gitu ya. Yes. Kita mungkin geser ke energi yang lain, karena energi itu nggak cuma oil, ada juga coal nih atau batu bara.
Ya. Nah, kira-kira gimana sih menurut kalian? Apakah batu bara akan terpengaruh dan gimana prospek ke depannya gitu dari batu oke. bara? Nah, mungkin jodoh gantian. Kalau kita ngomongin batu bara ya, tadi kan oil kita ngomong buat transportasi. Perbedaannya batu bara itu sebenarnya banyak kan buat energi, simply buat listrik, buat AC. Jadi tujuannya ini sebenarnya beda. Kita ngomongin negara di Asia ya. Cuman banyak orang kan mikir, oh oil naik, ntar komoditi lain ikutan naik. Sebenarnya ya benar dan salah. Benar karena kenyataan mungkin terlihat seperti itu, tapi salah karena yang buat naik ini sebenarnya bukan karena oil, tapi karena gasnya. Oil itu kan ketika dikeruk, di refine ada oil, ada gas. Nah, gas ini yang dipakai banyak buat energi-energi di Asia, katakanlah di Jepang, di Korea. Dan yang terjadi sekarang ketika oil tersendat, gasnya juga ikutan tersendat, ya kan? Dan sedangkan negara-negara di Korea, Jepang, mereka itu pakai gas buat energi mereka. Dan ketika harga gas melambung tinggi, teman-teman bisa lihat aja harga gas dunia sekarang berapa, ya mereka beralih. Waduh, hitung-hitungan kalau pakai gas harganya 100 nih. Batu bara sekarang cuma 80. Ya udah deh, kita ganti pembangkit batu bara. Itulah tren yang terjadi sekarang. Makanya cepat atau lambat biasanya ketika harga oil naik, ya batu bara pun pelan-pelan ngikutin. Begitu pula sebaliknya. Makanya kalau kita ngomongin batu bara ya sekarang juga I think perusahaan lagi pada happy-happynya. Karena harga jual naik tinggi. Mungkin kalau teman-teman lihat perusahaan batu bara yang kalorinya tinggi, ICI 2, ICI 3, ICI 4 pun naik semuanya. Update terbaru mungkin ICI 3 sekarang ada di $80 maybe per ton. ICI 3 ya, sekitar $80 kan. ICI 4 60. Jadi ya, kalau kita ngomongin harga jual perusahaan itu pasti lagi happy sekarang. Apalagi kan Pak Prabowo kemarin udah tekenin ya, itu yang ekspor satu pintu. Sekarang tuh semua perusahaan komoditi wajib laporin invoice-nya. Dimana sebelumnya mereka nggak wajib laporin, sekarang udah wajib laporin. Jadi least likely ada selisih lah di antara harga pasar dan harga average selling price perusahaan. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang selama ini nakal, mungkin kita bisa expect ke depannya ada jump in ASP nih, average selling price-nya. Itu dari sisi harga jual. Dari sisi cost mungkin lo bisa ceritain, Sam. Ya, kalau kita ngomongin dari sisi cost, sebenarnya perusahaan batu bara ini mungkin tidak sediuntungkan sama minyak. Kenapa? Karena untuk produksi batu bara butuh namanya solar. Butuh minyak. Butuh minyak. Alat berat kan mau jalan dia butuh minum bensin ya, butuh solar sih lebih tepatnya. Nah, solar itu ya kalau teman-teman ikutin di berita gitu ya, itu sempet mahal sekali gitu ya. Nah, hampir 30.000 ya. Hampir 30.000 solar industri ya. Hari ini sih kondisinya mulai membaik. Ya, mungkin udah di 20.000-an, 20.000 kecil gitu, tapi sebenarnya ini akan mempengaruhi biaya perusahaan. Nah, mungkin yang nanti harus ditanya ya oleh investor adalah harga jual yang naik ya ketimbang dengan biayanya. Nah, biaya naik, harga jual juga naik. Tapi hitung-hitungannya gimana? Apakah in the end labanya jadi tetap naik? Nah, karena kan bisa jadi bahan bakarnya naik, tapi sebenarnya harga jual naiknya lebih banyak gitu. Jadi bisa jadi masih ada selisih yang perusahaan bisa kantongin ya kasarnya gitu. Tinggal bisa nggak produksinya? Karena volumenya nih RKAB lagi gitu loh. Nah, kalau teman-teman ingat mungkin RKAB juga sempat menjadi masalah karena banyak tambang yang kesulitan mendapatkan izin produksi itu. Ya, tapi ya itu nanti kalau teman-teman update ada beberapa perusahaan yang kena, ada juga yang nggak kena gitu ya. Simple mungkin dari regulasi dan dari size-nya itu ngaruh gitu. Ya. Jadi emang menurut saya sih kalau lihat benang merah di sini adalah sebagai investor ya kita ya harus bisa nyarinya itu. Harus bisa membaca situasi, menganalisa kondisinya sekarang tuh gimana, ke depannya gimana, dan juga nggak cuma di industri, tapi sampai even di emitennya juga. Soalnya mungkin banyak sana yang cuma mikir, oh yaudah industrinya doang, tapi nggak fokus di emitennya juga. Ternyata emitennya kena pangkas RKAB kan, sama aja gitu, sayang. Karena pada akhirnya kan sebagai investor ketika satu sektor katakanlah diuntungkan ya, oil we can all agree tadi diuntungkan ya sektor oil. Ya bukan artinya semua emiten itu layak beli. Baik lagi prospek ke depannya gimana, volumenya dapat gak, harga jualnya, dan paling penting ya valuasinya. Sama juga kayak batu bara. Meskipun batu bara kelihatannya bagus, harga jual naik tinggi, tapi ada juga banyak perusahaan yang RKB-nya, sorry itu saya kasihan kena cut. Nah kalau volumenya kena cut gimana performanya bisa bagus gitu kan. Betul. Sedangkan sebaliknya ada mungkin perusahaan-perusahaan yang RKB-nya masih bisa kejaga, atau kalau ke cut pun hanya sedikit, tapi harga sama udah turun mungkin bisa hampir setengah. Nah itu yang kayak gitu bisa jadi peluang. Ketika kita analisa lebih dalam, company-nya itu apa sebenarnya kan. Betul. Oke, kalau gitu balik lagi ke pertanyaan sejuta umat pasti nih. Teman-teman pasti nanya lagi. Emitennya apa nih? Dari sektor coal yang menarik. Mungkin kalau kita sebut ticker agak nggak enak kali ya, terlalu straightforward. Mungkin kita kasih hint aja kali ya. Teman-teman kalau mau kerucutin jadi 5 perusahaan, mungkin di sektor batu bara gimana Sam? Kalau menurut saya sih caranya sama sih ya. Ya kita pastiin dulu satunya mereka di industri batu bara, ya sama caranya juga bisa ngefilter. Ya ada di insight, tinggal pilih aja saham-saham yang sektornya batu bara ya. Dan yang kedua ada
kita lihat yang mana yang hari ini udah bagus dulu, yang masih bagus ya. Karena kita tahu kan kondisi mungkin sekarang lagi bagus, tapi kan laporan belum keluar. Nah, kita coba lihat yang di Q1 ada nggak yang masih bagus di tengah mungkin susahnya kemarin Q1 ada masalah-masalah tersendiri, ada nggak yang masih bagus? Dan cara ceknya juga gampang ya. Tadi tinggal cek yang sektor batubara dan cek yang ratingnya mungkin masih di atas 75 gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek di Insight dan itu kelihatan kalau misalnya saham-saham yang 75 tuh seharusnya kinerjanya tuh saat ini ya udah kelihatan bagus gitu ya. Ya cuman kalau misalnya tadi teman-teman merasa masih pengen cari lebih lagi gitu ya. Nah, maka itu harus ngecekin satu-satu ya. Masing-masing ini gimana nih ke depannya? Yang ini kepangkas nggak izin produksinya, RKAB-nya? Yang ini lagi ada ekspansi nggak? Itu ya tetap harus ngedalamin satu-satu. Dan I don't think ada tools yang bisa untuk nge-solve yang analisa masa depannya itu. Simpelnya kalau teman-teman mau cepat ya download aplikasi Insight, lihat aja yang rating di atas 75 itu most likely udah bagus. Tinggal teman-teman dalemin, ke depannya harusnya prospeknya nggak makin jelek. Nah, itu udah tanda-tanda bagus sebenarnya. Tapi if you want one step ahead ya mungkin cari yang sekarang produksi masih kecil, tapi mungkin dalam 2 sampai 3 tahun ke depan produksinya bisa naik maybe 2-3 kali lipat. Dan itu ada 2 company yang baru kita bahas di ThinkView. Balapan tuh. Balapan ya. On the way naik 20 juta ton. Waduh. Jangan di-spill sini tuh buat member doang. Ada di mana nih, Pak? Di ThinkView. Ada di ThinkView. Nggak ada di sini ya. Nggak ada di sini, ada di ThinkView. Kan itu ya, udah tayang. Ya, itu tinggal kita follow ke depannya kira-kira emiten apa. But ya itu put that aside. Nggak harus mencari seperti itu kok. Mungkin itu kan buat enterprise investor ya. Untuk investor yang lebih defensif, you can still get a very good return. Cari yang ratingnya tinggi. Ya, harusnya teman-teman tahu lah emiten apa yang kita maksud, dividennya udah gede. Kemarin bahkan sempat nyentuh kepala 7 lagi. Wah itu betul. Ya mungkin teman-teman ada yang masuk lagi ya. Itu tinggal nunggu, tinggal adu sabar aja lah. Udah mau perusahaan bagus, jual harga murah, capital allocation bagus, barangkali dapat bonus ASP naik. Sih, barangkali ya. Barangkali. Useful dikit aja gitu. Oh iya. Perusahaan udah tahu lah teman-teman lah. Udah. Sama juga udah rating GS, udah rating DXA juga. Iya. Masa mau di-spill sini juga? Udah cukup lah. Iya. Harus dipanggil dulu orangnya. Harus dipanggil ya. Next video kali, next video ya, boleh. Kayaknya kalau misalkan kita makin lama, makin banyak yang bocor nanti emitennya nih. Kayaknya segitu aja untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka dengan konsep kayak gini, boleh komen di bawah kira-kira emiten atau sektor apa lagi yang mau kita bahas ke depannya nih. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video Think berikutnya. See you. Bye-bye.